Nah, ini bedanya, Bang. Mulai. Saya kasih penjelasan ya. Saya kasih Silakan. penjelasan. Abang kan Silakan. pernah sholat, jadi tidak tahu bagaimana sholat itu yang sesungguhnya. Kenapa di situ kita mengucapkan salam? Salamnya kok kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan salam kepada Nabi warahmatullahi wabarakatuh yang dirahmati oleh Allah, ya, yang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Mengucapkan salam. Saya salam. Dalam arti di Islam, Bang, salam itu satu. Bisa kalau kita yang mengucap salam sebagai orang awam, Bang, kita nggak bahas dogma. Tadi saya tanya begini. Ketika Anda dengerin ambil dulu. sajadah. Abang Bang, kan nggak paham makna Anda dari menjelaskan yang salam. lain. Sebentar, sebentar. Tenang ya, tenang. Anda ambil sajadah. Oke? Kemudian Anda sholat di situ. Ruku, sujud, gerakan-gerakan sholat itu. Ketika Anda sholat itu, Anda sedang menujukan itu kepada siapa? Kepada Allah. Bener nggak ada Muhammad juga di situ? Tidak ada. Oke, lalu ketika Anda lagi sholat itu, Anda gerakan-gerakan sholat itu, bener nggak Anda ucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nah, nabi? ini, Anda ucapkan yang itu harus nggak? saya jelaskan. Ini yang saya harus jelaskan. Sebentar, sebentar. Benar atau tidak? Ya betul, memang betul. Oke, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, Anda ngomong itu sama siapa? Sama Allah. Wah, tadi sama Muhammad, sekarang sama Allah. Berat, Abang berat. yang bilang kalau saya ngomong sama Muhammad. Tadi ngomong sama Muhammad, sekarang sama Allah. Abang yang bilang kalau saya ngomong sama Muhammad. Oke, kita artikan, Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. Bahasa Ya, Indonesianya, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Betul? oke. Silakan. Ketika Ya, Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, Anda ngomong itu sama Allah apa sama nabi? sama Allah. Berarti Allah Anda panggil nabi. Bukan, sekarang begini, makanya dengerin dulu penjelasan Engkau saya. di situ siapa? Engkau di situ siapa? Dengerin dulu, dengerin dulu. Kamu kan Salam nggak sejahtera tahu. kepada engkau wahai Allah Pak, kepada engkau wahai nabi. Dengerin dulu, kamu Berat seperti saya memang ya. mereka Saya tidak ini. tahu ritual orang di gereja, berdoanya seperti apa saya tidak tahu. Makanya saya tidak pernah mengomentari. Karena itu kan udah urusan pribadi ya kan. Tetapi saya kasih tahu kamu, sholat itu, hakikatnya sholat adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah. Dan salam, ya, salam ini bagi kami yang orang-orang umat ini, salam itu doa, Bang. Artinya, saya mendoakan Nabi Muhammad, saya meminta kepada Allah, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampaikanlah salam saya kepada Nabi Muhammad, ya. Semoga beliau diberkati. Baik. Itu hakikatnya Ketika sholat. baik. Itu hakikatnya Udah bisa saya sholat. tanggapi? Silakan. Baik. Ketika Anda berkata Allahumma sholli ala Muhammad, saya Berdoa. tidak bahas. Dengar, saya lagi ngomong. Tadi Anda sudah Berdoa. ngomong, saya belum bisa. Boleh saya bicara? Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas Muhammad, berarti Betul. Anda meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan keselamatannya kepada Muhammad. Saya tidak bahas Ya. itu. Yang saya bahas ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. Hmm. Ketika Anda mengatakan salam sejahtera kepadamu, mu di situ siapa? Mu di sini ketika kita dalam keadaan sholat, mu-nya itu Allah. Berarti salam sejahtera kepadamu Allah. Makanya dengerin dulu. Memang harus Hakikatnya Nabi, mu di situ siapa? maaf, mana ada kata mu di situ? Assalamualaikum itu mana ada? Ka itu apa? Ka itu apa? Assalamualaikum itu jamak, Bang. Secara jamak orangnya tidak ada di situ. Bu- Itu menunjukkan Dengar. Kalau assalamu alaikum itu artinya jamak. Kum itu banyak. salah. Kamu nggak ngerti salam, nggak usah ngomentari salam. Saya naikkan satu orang Kamu muslim. kan tidak tahu. Saya naikkan Kamu kan satu orang tidak muslim. tahu. Nih, Kamu ustadz, tidak tahu kalian apa nonton ini. bedanya.
Kalian sudah lihat ini, lihat. Iya, ini banyak kiai yang nonton, banyak juga yang nonton. Memang berat nih orang. Assalamualaikum. Orang muslim assalamualaikum saja kagak tahu. Coba Rizal, naikkan, nyalakan kamera. Sebentar, tenang. Orang Kristen Rizal. mau mengomentari Islam. Tenang. Orang Kristen mau Tenang, mengomentari Sabil, Al-Quran. tenang. Ya. Tenangkan dirimu, keraskan. Loh, ini saya sudah tenang. Tenangkan dirimu, tenang. Gini. Tenang. Kalau kamu Sudah, tidak paham tenang. soal Tenang. bab soal Al-Quran, Waduh, jangan tenang. sekali-sekali membahas Al-Quran. Sudah. Kalau kamu tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan sholat, jangan membahas soal sholat karena kamu nggak tahu sholat. Sudah? Kita begitu aja. Saya tidak paham Sudah? apa ya. Tidak paham pribadinya Bang Edis, makanya saya tidak mengomentari Bang Edis. Oke, sudah belum? Edis, Sebentar Rizal, saya mau konfirmasi Edis benar. sedikit Rizal. Saya mau konfirmasi saja. ntar dulu. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Ntar dulu. Sekarang saya kasih tahu. Ntar dulu, Dis. Begini, Tenang, Dis. Ketika tenang, kau Rizal. membahas Aduh, ini Al-Quran, pada ngomong semua ini siapa yang mau didengar Ntar ini? dulu. Saya hostnya. Ya, kau naikkan. Saya hostnya Rizal, tenang. Dengar dulu. Dengar sebentar saja. Kau tahan dulu dirimu, tenangkan batinmu, tarik Jadi ini saya nafas simpan dalam-dalam. Ini berat ini teman-teman Lepas. mereka ini ya. Rizal, saya tidak bahas yang lain-lain. Saya tanya, Dis. apa bedanya assalamualaikum Ketika kau dengan membahas- assalamualaikum? Ntar dulu. Ketika kau membahas hadis dan Al-Quran, sama kau sedang seperti anak TK yang membicarakan Oke lah, ilmu Rizal nih kimia. malah Nggak- ngelantur. nggak Di bawah dulu, sebentar. Saya naikkan satu muslim. Saya hanya mengkonfirmasi saja. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Kok kalian lari kemana-mana sih? Udah saya bilang assalamualaikum itu jamak, assalamualaikum itu tunggal. Kita kasih naik ada Sri Hartati. Sebentar, tenang. Ya. Sabar. Ya, Orang silakan, muslim silakan. ini teman-teman pandai mengucapkan bahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Diam dulu. Sebentar, Sri, nyalakan kamera Diam dulu. Nggak usah kameran. Perhatikan. Ini Sri, gara-gara Sri, kamu, tenang Sri, tenang. Edis, Sri, bikin tenang dulu, onar. tenang. Sri. Nggak usah, Sri, nggak ada tenang-tenang. Kamera Nggak. di mana? Nggak ada kameraan. Oh, nggak bisa. Nggak ada Saya turunkan. kameraan. Si Sri. Sri, apa kowe lali? Tung. Aduh, si Sri, kowe mbien bakal sego kucing. Nanging saiki dadi wong sugih. Kowe njur lali karo kahanan. Si Sri. Aduh, si Sri. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim yang ngerti bahasa Arab karena dia ngeyel ini sama saya ini. Udah dibilang bedanya. Dengerin dulu penjelasan saya. Gini ya, kalau assalamualaikum itu ditujukan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Udah Google, barusan Google kan? Saya megang Al-Quran dari tadi saya nggak megang Tadi saya sudah bilang kalau assalamualaikum, kum itu jamak kalian. Tapi kalau assalamualaika, satu orang laki-laki. Ya, satu yang dituju. Oke. Betul. Jadi ketika Anda mengucapkan assalamualaika ya ayuhan nabi, kata ka di situ engkau bahasa Indonesianya siapa itu? Ya Nabi. Iya Muhammad. Terus tadi kamu bilang Allah. Jadi ketika kamu sholat, kamu mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabi. Berarti kamu berkomunikasi kepada Muhammad, betul? Iya, makanya saya bilang kamu sholat kepada Muhammad. Dan juga Allah. Oke, saya akuin. Soal Sudah itu, mengakui ya. sekarang? Ketika kita mengucapkan salam ketika tasyahud, ya itu kan ketika tasyahud kan. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir tuh. Nah, Tahiyat itu awal, kan tahiyat memang akhir. ada salam yang disematkan di situ Kepada yang memang Nabi. ditujukan untuk
nabi memang betul. Iya, Tetapi berarti hakikat- di dalam sholatmu kamu juga memanggil-manggil Muhammad di situ, betul? kita nggak memanggil Muhammad. Muhammad otomatis hadir lah. Iya, makanya saya bilang Muhammad tuh maha hadir. Makanya saya bilang posisi Muhammad itu kalian per Tuhan. Sekarang begini, saya kasih tahu ya. penjelasan- Kita ini kok jadi munafik standar ganda gitu loh. Ketika kami Bukan Kristen, standar ganda. Woi, Bang, kalau kamu tidak Waktu tidak kami- memberi kesempatan saya untuk Silakan. menjelaskan, orang akan menganggap apa ya? Mendengarkan cuma sebelah dari penjelasanmu saja. Cuman Silakan. kamu yang betul. Silakan. Cuman kamu yang betul. Oke, saya kasih tahu. silakan. Memang secara makna assalamualaikum itu satu ditujukan hanya K-nya siapa? K-nya Nabi Muhammad. Kemudian diiringi dengan semoga assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Semoga mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah. Seperti itu. Kita tujukan kepada Nabi Muhammad. Satu orang saja yang kita tuju. Itu Oke. bukan berarti kita langsung ngomong berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad. Tidak. Terus kalau Muhammad tidak di depan Anda, kenapa Anda mengatakan assalamualaikum ya Muhammad? Bahkan Bang, kalian bener nggak? Ya Rasulullah, betul nggak? Kalian bilang begitu? Sekarang saya tanya begini. Ketika kamu berdoa Dijawab kepada Yesus- dulu, sebentar. Tunggu dulu. Saya mau menjawab satu persatu nih kan. Satu Oke, persatu. coba. Ketika kamu berdoa juga, berdoa misalkan kepada wahai Yesus katanya. Wahai Yesus. Nah, kamu masalahnya bilang kami ngaku, saya ngaku. Saya orang Kristen, saya mengaku bahwa Yesus itu maha hadir. Saya orang Kristen mengaku bahwa saya mempertuhan Yesus. Saya mengaku itu. Masalahnya kalian orang Islam gak ngaku. Kalian melakukan hal yang sama. Contoh, saya kasih contoh. Kami di gereja Bang, ketika kami berangkat gereja, kami mengangkat tangan ke langit begini. Kami berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Terus ada orang Islam lewat. Orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Ya kan? Jangan ngegas-ngegas motor. Orang Karesteng lagi di gereja itu manggil-manggil Yesus. Kan? Mereka lagi nyembah Tuhannya. Oke, memang saya akui. Sekarang bagaimana dengan umat muslim yang gelar tikar di jalan, nutup jalan raya, lalu mereka bilang begini, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, betul nggak? Kalian melakukan hal yang sama? Sama. Jadi kalau orang Kristen lewat, orang Islam lagi nyembah Tuhannya Muhammad. Ya jangan marah. Karena kita menggunakan standar yang sama. Gimana Anda ini? itulah yang membedakan antara Islam dengan Kristen, Bang. Yang membedakan ketika kami berseru ya Yesus, Yesus di sorga. Ketika kalian mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammad ada di kuburan. Itulah bedanya. Gimana sih? Sekarang saya kasih tahu ya. Kita Gimana? melantunkan syair, kita mengucapkan doa, ya, mendoakan seseorang itu, ya, misalkan, ya Allah, mudah-mudahan Bang Edis ini, berikanlah Bang Edis ini keberkahan, kerahmatan. Apakah Bang Edis harus ada di depan saya? Kalau Anda bilang ya Allah, Nggak ada berarti suaranya, Bang. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. cek 1 2 3. Gimana? Nggak ada, hilang. Suaranya hilang. Tidak ada suara. Waduh, bagaimana ini kok tidak? Nggak ada. Cek 1 2 3. Sebentar, coba saya lihat. Suara saya terdengar, teman-teman? Sebentar, Bang. Sebentar. Ada kok aman kok. Ini udah mulai cari alasan ini. Udah mulai cari alasan ini, udah mulai. Bukan. Ini apa namanya? Jangan ganggunya tiba-tiba muncul, tiba-tiba. Oke, aktif, saya baik. Saya ulangi. Ya. Ketika Anda mengatakan ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Edis gitu. Berarti Anda bukan komunikasi sama saya, tapi Anda komunikasi sama Allah, betul? Betul. Nah, ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti Allah itu Anda anggap ada nggak di hadapan Anda? Ada. Iya. Nah, ketika Anda mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi, berarti Anda menganggap Muhammad ada nggak di hadapan Anda? Kita tidak menganggap dia ada di hadapan kita. Nah, Cuman makanya itulah dilema kalian. Kalian tidak bisa bilang Muhammad ada karena Muhammad ada di kuburan. Bang, kalau kita mau jujur-jujuran ya,
Kalau kita mau Kasih tahu jujur. saja. Enggak. Gini ya. Kalau abang kan bilang kalau Nabi Muhammad ada di kuburan, ya. Nah, terus Kalau Muhammad orang ada di Islam mana? Kalau orang Islam tuh meyakini yang begini, Bang. Memang semua masuk ke kuburan. Bahkan orang Kristen juga kan masuk ke kuburan. Bahkan Yesus juga. Nah, Yesus yang disalib itu kan dikubur juga kan? Bang, Dikubur apa dibakar? Yesus yang kami imani itu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Seandainya Tapi, Yesus... Oke, sebelum dia bangkit, apakah dia dikubur, apa Betul. dibuang, apa dibakar? dikuburkan. Dikubur. Yang bangkit apanya? Yesus bangkit sepisik-pisiknya, semuanya. Yang Menurut... apakah ada saksinya? Oke, Ada menurut saksinya? Injil, oh baik. Menurut Injil, Yesus bangkit itu sefisik-fisiknya. Makanya dilihat di situ, Menurut Injil. ya, kan kami mengimani Injil kami. Betul. Kemudian Yesus menjumpai murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang tidak percaya dengan kebangkitan itu. Dan dia mengatakan, sebelum saya mencucukkan jari saya ini ke bekas lambungnya, saya tidak akan percaya, kata dia. Akhirnya Yesus sendiri datang menemui murid yang tidak percaya itu dan berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksiku. Saksi dari semua yang terjadi ini. Makanya kata Yesus, mulai dari sekarang kabar tentang ini harus diberitakan kepada seluruh muka bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya kami beritakan. Kami memberitakan tentang kebangkitan. Kami memberitakan tentang kehidupan kembali setelah kematian. Sedangkan kalian memberitakan orang mati yang di kuburan. Loh, sekarang saya tanya, siapa yang kalian beritakan? Muhammad. Kalian memberitakan Muhammad yang mohon maaf bahasa saya ini. Kalian memberitakan Muhammad yang orang mati itu. Sementara kami kekristenan memberitakan Yesus yang hidup, yang naik ke surga. Makanya kami punya harapan akan kehidupan itu. Kami punya harapan akan kebangkitan itu. Bukan isapan jempol dan dongeng-dongeng bagi kami. Tetapi adalah sebuah kenyataan realita yang pernah terjadi dahulu kala. Itulah yang kami beritakan. Oke, semua narasi Bang Edis saya paham. Saya bisa memahami, menerima semua penjelasan dari Bang Edis. Pertanyaan saya satu persatu aja, sedikit demi sedikit. Ketika Yesus bangkit bangkit dan menemui murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Ada yang melihat dia naik ke surga, Bang? Baik, saya bacakan. Saya bacakan ya. Karena kita semua ini hidup di tahun 2025, kita tidak melihat ini, kita tidak menyaksikan ini, tetapi pemberitaan ini diberitakan oleh para saksi mata kepada kita. Mereka meninggalkan sebuah tulisan, laporan tertulis bagi kita, dan itulah yang kita percaya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya Bang ya. Saya tampilkan. Perhatikan. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang pertama tentang Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi menurut kesaksian Injil, Yesus naik ke surga. Menurut kesaksian umat muslim, Muhammad turun ke kuburan. Makanya Bang, bedanya kita,
kalian mengikuti orang yang ada di kuburan, kami mengikuti yang naik ke surga. Oke, oke. Anda sudah menerima itu? Saya menerima penjelasanmu. Cuman dari apa yang Bang Edis baca tadi, bisa saya tangkap begini. Dari kalimat pertama kata dia, Bang Edis bilang, dari kalimat yang pertama tadi ada yang bertanya, katakan, ya, wahai Tuhan, gitu kan kata-katanya seperti itu ya. Ya. Seperti itu. Ah, wahai Tuhan, satu, itu yang mengucapkan itu adalah saksi tadi itu kan, Iya. saksi. Nah, berkata begitu Tuhan kepada Yesus. Hmm. Nah, terus jawaban Yesus, kamu nggak usah bertanya ini nanti sampai Bapak. Nah, terus ada Roh Kudus juga tadi disebutkan di situ. Nah, sekarang saya tanya, satu Tuhan, berarti Yesus yang dikatakan tadi Yesus. Terus Yesus mengatakan Bapak. Bapak ini Tuhan juga kah? Tuhan juga? Ya. Tuhan. Nah, berarti kalau begitu ada dua Tuhan di dalam Baik. Kristen. Baik, ini pertanyaan lama, yang ini lagi dan yang ini Bukan, lagi. saya lihat dari kalimat itu loh ya. Dari kalimat yang dibacakan Baik. itu loh ya. Boleh saya jawab? Boleh silakan. Baik, jadi begini Bang. Kita ini orang Indonesia. Kata Tuhan sudah terlanjur salah kaprah dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu dengan kata Tuhan itu kata yang sama. Tuan atau Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman sekarang orang itu sudah membedakan. Saya kasih Ya, contoh. Kalau menurut bahasa Indonesia, Bang, beda huruf H dengan Tuhan itu memang beda arti. Nah, sekarang sudah beda. Padahal itu sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sama nggak itu? Sama. Sama. Cuman untuk kata Tuhan dengan kata Tuhan ini orang sudah membedakan. Padahal itu artinya sama. Oke. Tapi dikecualikan saja itu semua. Gini. Masalahnya murid-murid itu ngomong sama Yesus nggak pakai bahasa Indonesia. Betul nggak? Jadi sebenarnya kata Tuhan itu nggak ada dalam Injil. Bahasa aslinya. Sama juga kata Tuhan. Oke, sama juga kata Tuhan itu nggak ada di dalam Al-Quran. Karena Quran itu bahasa Arab. Ya. Nah, kata Tuhan tuh dalam bahasa Arabnya apa? Rob. Di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu menyebut manusia sebagai Rob. Allah sebagai Rob. Robnya dia dua. Manusia Robnya dia. Allah Robnya dia. Berarti Robnya dia dua nih. Kalau dengan permasalahan yang sama Anda utarakan kepada saya. Yesus manusia dipanggil Tuhan. Bapak Tuhan juga. Berarti dua. Sebenarnya ini blunder bagi kalian. Kenapa kalian mempermasalahkan itu sementara di Quran Nabi Yusuf sendiri mengatakan ada manusia sebagai Robnya. Jadi ini sebuah kesalahpahaman Bang ketika orang membaca terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, kata itu tidak membuat orang tergelincir. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang sering membuat orang salah paham. Saya kasih contoh. Orang Jawa kalau memanggil orang yang duduk di singgasana raja, dia panggil apa? Sinuwun. Gusti, betul? Gusti. Ya. Gusti bisa, Sinuwun bisa. Ya, Gusti begitu. Siap, daulat Gustiku, betul? Ketika dia panggil manusia yang berkuasa, dia panggil Gusti. Yang di langit sana dia panggil Gusti juga nggak? Ya, oke. Nanti saya jelaskan ini dalam kaidah bahasa Jawa. Iya, makanya kata kurios dalam bahasa Yunani itu, kalau diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Jawa itu Gusti. Dan itu nggak masalah Bang. Yesus Gusti, Bapa di surga Gusti, Roh Kudus Gusti. Itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Sama itu dengan kata Rob. Rob itu juga begitu. Ketika Anda memanggil sesuatu Rob, berarti Anda itu menaklukkan diri Anda kepadanya. Contoh, ketika seseorang menaklukkan diri kepada setan.
dia menjadi pengikut setan, tahluk tunduk mengikuti setan. Berarti setan itu menjadi robnya. Tetapi ketika Anda tahluk patuh tunduk kepada Allah, berarti Allah itu menjadi robmu. Nah sama bang, orang Kristen, seorang Kristen yang sejati, dia itu harus menjadikan Yesus itu sebagai gustinya. Menjadikan Bapa di sorga sebagai gusti, menjadikan Roh Kudus sebagai gusti. Artinya begini bang, ketika Anda jadi Kristen, Anda harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya bagaimana? Caranya Anda juga harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, titahnya. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya sebenarnya menjadikan Yesus sebagai Gusti, itu sebenarnya bagian daripada menjadikan Bapa di sorga sebagai Gusti. Sama seperti Anda, ketika Anda menaklukkan diri kepada Allah, Anda harus patuh sama Muhammad. Karena patuh sama Muhammad itu bagian daripada patuh sama Allah. Betul. Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Ya, betul. Iya, Tapi tapi selama ini, kalau boleh tahu nih Bang ya, kalau boleh tahu. Tapi kalau selama ini, setahu saya ya, sepemahaman saya, itu orang Nasrani, karena saya juga agak nggak enak nih ngomong gini, takutnya ada saudara saya yang mendengar ini, saudara saya banyak yang Nasrani juga. silakan. Gini, orang Nasrani itu kan menganggap bahwa yang tadi itu, yang Tuhan kedua lah, dalam tanda kutip Tuhan kedua, Yesus kan, dengan melalui Muhammad saya mendapat ridho Allah, ya kan? Saya menyembah Allah, dan Muhammad juga bagian dari sampainya tujuan saya kepada Allah, kan seperti itu ya kan. Sama dengan di penjelasan Pak Edis tadi itu, bahwa melalui Yesus sampai juga kepada yang Bapak tadi, kan seperti itu. Makanya kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya betul, saya pernah mendengar itu, memang betul. Jadi sama juga di dalam Islam juga, di dalam Islam juga sama mengakui seperti itu, mengakuinya begini. Sekarang yang jadi untuk sampai kepada Allah itu ya melalui jalurnya Nabi Muhammad tadi itu. Lewat dari Nabi Muhammad. Sekarang yang membedakan, jadi bedanya begini, yang membedakan setahu saya, ini setahu saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Setahu saya kan, kalau kami kan tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Tetapi yang saya dengar di sebelah, makanya jangan keterjemahan lagi bang. Kalau kita bahas Tuhan, nanti seolah-olah Anda menganggap Muhammad itu Allah. Saya tidak bilang Anda menganggap Muhammad itu Allah bang. Muhammad itu adalah Rob kalian karena kalian patuh, tahluk, tunduk kepadanya. Menjadi seorang muslim itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Apapun kata Muhammad kalian harus ikuti. ya betul. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman di antara kita. Ketika saya katakan Muhammad itu Rob kalian, bukan berarti Muhammad itu adalah Allah. Betul. Sama bang, orang Kristen pun banyak yang salah paham. Ketika Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Itu juga paham yang salah. Nah, tapi banyak yang seperti itu, Bang. Banyak yang seperti itu karena mereka korban, ya makanya karena mereka nggak malas baca. Makanya Yesus itu bukan. Ini namanya diskusi sehat. Iya, makanya saya bilang begini. Gini loh, sebenarnya kalau kita betul-betul memahami, baca Bible, baca Quran, sebenarnya sudah jelas. Nah, yang jadi masalah tuh begini, ini yang jadi masalah. Kalian menganggap bahwa Tuhannya Muhammad, ya, Robnya Muhammad, itu sama dengan Robnya Yesus. Terus kalian kait-kaitkan ajaran agama Islam itu dengan kami. Yesus Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Enggak, beda Tuhan bang, beda, lain jalur. Nah, kalau begitu berarti di dunia ini banyak Tuhan dong. Oh banyak. Di dunia ini ada 4.000 agama, kurang lebih. Betul. Ada 4.000 agama. Dari 4.000 agama itu, jangan banyak-banyak ke agama lah, cukup kita dua aja dulu yang kita bahas. Oke, sekarang gini ya, bukti lebih- bahwa di dunia lebih ini tuh banyak agama, banyak Tuhan-Tuhan. Nah, saya tahu itu banyak agama, tapi Iya, banyak biar Tuhan-Tuhan. biar lebih menyempit pembahasannya kan begini. Sama-sama ini ya, di Bible juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu esa kan satu. Islam juga mengatakan bahwa qul huwallahu ahad.
Tuhan Apa itu Esa itu? saya satu lah. Tunggal. Saya Esa nggak? Tunggal, iya satu. Berarti saya juga Esa. Saya juga Tuhan itu satu. Tuhan itu Makanya satu, Bang, berarti. Esa itu apa nih? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Maksudnya Esa itu begini loh. Jadi ayat itu sebenarnya diambil, makanya isi Quran itu kebanyakan diambil dari Bible. Nih, saya bacakan. Nih Bang ya, aduh memang sulit ya nih. Perhatikan, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada kalian di dalam itu sebenarnya dikutip dari apa ya, hukum Taurat ya. Saya kutipkan dulu. Ulangan 6 ayat 4. Saya balikkan ya. Kamera saya nih. Itu ayat kalian itu sebenarnya ngutip-ngutip dari sini. Nih. Soal itu nanti bisa saya jelaskan, Bang. Soal Baik. itu. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan, nah ini. Kalau Tuhannya U-T huruf gede, U huruf besar, ini huruf kapital semua. Ini sebenarnya bahasa aslinya ini adalah YHWH. Ya, tahu Yahweh. Ya, Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova itu ya. Jadi Yehova itu adalah Allah kita, Elohim kita. Nah, Ya. Yahweh atau Tuhan, diterjemahin jadi Tuhan, itu Esa. Ya, Nah, Tuhan itu Esa. tahu nggak Esa ini apa maksudnya? Tunggal. Saya juga tunggal, saya juga satu kalau masalah satu. Anda juga satu. Maksudnya di sini tuh bukan satu yang seperti itu. Maksudnya begini loh. Jadi orang-orang Israel ini latar belakangnya, mereka ini dari Mesir. Di Mesir itu banyak Elohim, banyak Allah-Allah, banyak para dewa di situ, banyak para Allah. Nah, maksudnya Yahweh ini itu satu-satunya, tidak seperti Allahnya orang-orang Mesir, tidak seperti Allahnya agama-agama lain. Maksudnya begitu. Iya. Kan kalau Abang tadi kan nanyanya maksud arti dari kata Esa. Esa itu kalau artinya satu, tunggal. Makanya itu perhatikan ya. Penjabarannya sama dengan Abang ini. Islam juga menganggap Allah itu Esa karena apa? Dia beda dengan yang lain. Iya, tadi Anda bilang jumlah. Tadi Anda bilang masalah jumlah, itu bukan masalah jumlah, itu masalah pembedaan dia yang tidak seperti Allah-Allah bangsa lain. Nih, perhatikan. Perhatikan, nih. Nih ya. Ini perkataan orang-orang ahli Taurat ya dan ahli-ahli Farisi kepada Yesus. Perhatikan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki yang bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Maksudnya, tidak ada yang seperti dia ini, cuman dialah, cuman dia itu satu-satunya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini. Bukan seperti Tuhannya orang Mesir yang terbuat dari kayu dan batu. Bukannya seperti Tuhannya orang-orang ini, hanya dia satu-satunya. Nah sekarang Muhammad abad ke-7 datang, bikin Tuhan sendiri, namanya Allah. Mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang ada dalam hukum Taurat.
Di dalam hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Al-Quran, malah Allah yang menjadi dalang supaya Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya. Di dalam Taurat, jangan berzina, jangan mencuri. Di dalam ajaran Muhammad malah ini. Nih, ini malah ajaran Muhammad nih. Perhatikan, ajaran Muhammad malah begini. Nih, jika kamu ucapkan syahadat, masuk surga walau mencuri, walau berzina. Mas, itu di dalam Al-Quran mana itu? Waduh, baik. Itu di dalam Al-Quran atau hadis itu? Baik, saya balikkan kamera saya. Saya Tanya dulu. Baik. Jadi Anda selama jadi orang Islam, Anda tidak tahu bahwa orang Islam itu asal ngucapin syahadat, masuk surga dia, walaupun mencuri, walaupun berzina. Tidak seperti itu. Baik, tolong dengarkan ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, Masuk surga. Makanya saya bilang, Bang, apa yang diajarkan Muhammad bertolak belakang dengan apa yang diajarkan hukum Taurat. Makanya satu-satunya nabi yang nggak ngerti hukum Taurat cuma nabi tetangga sebelah. Gini. Makanya Bang, berhenti ngikutin Muhammad. Biarkan saya kasih waktu lah saya menjelaskan. Silakan. Nah, gitu ya. Kasih waktu saya untuk menjelaskan. Oke. Silakan. Tadi dikatakan apabila kamu sudah bersahadat, anggaplah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, atau tadi kata-katanya apa? La ilaha illallah kan? Ya, katanya apa tadi? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri berfirman, ya, Allah akan membalas setiap kebaikan walaupun cuma sebiji atom kecil. Akan membalas. Dan di situ dikatakan bahwa setiap manusia, setiap orang muslim, semua manusia lah, yang Islam ya, yang Islam ini karena koridornya saya kan koridor Islam. Ya, setiap muslim yang dia mempunyai iman itu kan percaya kepada Allah dan mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya. Walaupun cuma kecil saja imannya, tetap akan masuk surga. Surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, Bang, ajaran kalian memang bertolak belakang dengan Bible. Belum selesai saya menjelaskan. Silakan. Nah, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dihitung kita ini melakukan keburukan, kejahatan, melakukan amal baik, dihitung semua, ditunjukkan kepada kita semua bahwa kita dulu di dunia ini ditunjukkan nih, kamu dulu di dunia pernah melakukan kejahatan seperti ini, kamu pernah melakukan kebaikan seperti ini. Karena kita masih mempunyai walaupun cuma sedikit saja iman, ya, kita tetap masuk ke surga, tetapi ada tetapinya loh ya, tetapi melalui proses ke neraka dahulu, Bang. Baik, sudah bisa saya tanggapi? Bukan serta-merta karena tadi Ustadz Abu Somad mengatakan seperti itu terus saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus pasti masuk surga. Nah, itu penjelasan saya. Baik. Saya tunjukkan dengan hadis. Anda menjawab dengan mulut, saya menjawab dengan hadis. Baik. Saya bacakan hadisnya ya, Bang ya. Perhatikan. Ada Al-Qur'annya itu di sini tuh. Waduh, ya, Anda tidak tunjukkan ayatnya. Perhatikan ya. Hadis tentang Wahyudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim nih. Hadisnya aja udah ngeri nih. Orang muslim yang bikin dosa, orang muslim yang berzina, Wahyudi Nasrani yang nanggung. Perhatikan. Pada hari kiamat kelak. Oh, saya baca dari atas. Itu hadis siapa itu? Hadis dari riwayat siapa? Waduh. Riwayat Muslim, Bang. Hadis riwayat Muslim.
Oke, kalau Muslim saya percaya itu sahih. Benar. Baik, saya bacakan. Hmm, Bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan. ya. Seorang muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Rasulullah bersabda. Ya, betul. Perhatikan ya. Hmm. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka.